program studi Diploma 3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti dengan program studi Diploma 3 Akuntansi Sekolah Vokasi IPB. Tak terlepas, webinar ini dikelola oleh mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Perpajakan Universitas Trisakti, dan mahasiswa Tech Center IPB. Alhamdulillah, acara webinar ini dihadiri oleh 300 peserta dari berbagai universitas. Kami ucapkan salam dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa dari Universitas Trisakti, Sekolah Vokasi IPB, Politeknik Aceh, STIB Perdana Mandiri Purwakarta, Amik Citra Buana Indonesia Sukabumi, Setie Pertiwi, IBI Kesatuan, Politeknik TEDC Bandung, Universitas Surya Kencana Cianjur, Universitas Bina Niaga, Universitas Pakuan Bogor, Universitas Islam Indonesia, Perbanas Institute, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Saya, Rati Pratiwi, dan saya akan memandu webinar pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan, hari ini kami mengundang setiap peserta untuk mengambil foto selama webinar ini dengan mengunggahnya ke media sosial Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa melalui media Instagram dan Twitter dengan hashtag tagar webinar Usakti SVIPB, tagar Taks Usati Pasti Ahli, pagar SV IPB University. Di akhir acara akan kami umumkan 3 orang pemenang dengan konten terbaik dan 2 orang pemenang door prize bagi peserta yang mengikuti sesi webinar sampai akhir. Selain itu, untuk pertanyaan yang diajukan peserta dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah ditunjuk oleh moderator, dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa untuk bertanya. Akan ada 5 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ketua Program Studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Raden Rosiana Dewi, SE MSI AK CA, untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, Ibu Rati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para peserta, Bapak dan Ibu dosen, maupun peserta umum lainnya, serta mahasiswa dari Trisakti atau IPB dan lainnya. Pertama-tama kita sampaikan terlebih dahulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada acara hari ini. Pertama, perkenankan saya menyampaikan sedikit mengenai acara ini. Acara ini adalah hasil dari kerjasama kami, yaitu dari D3 Perpajakan Trisakti bersama D3 Akuntansi IPB. Dalam rangka menyampaikan ilmu dan pengetahuan secara online, khususnya dalam bidang perpajakan di era COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak Iman, Dr. Andes Iman Firmansyah, MSI, selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi IPB, kemudian para narasumber, Ibu Like Betan, Ibu Mela Nurdiali, yang merupakan dosen dari D3 Perpajakan Trisakti, serta dosen dari IPB, Akuntansi IPB D3 Akuntansi IPB, serta Pak Seto, moderator kami, yang adalah dari praktisi, juga alumni D3 Perpajakan Trisakti, serta Ibu Rati sebagai MC Sekprodi dari D3 Akuntansi IPB. Serta kepada semua panitia, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, mahasiswa dan alumni, sehingga dapat acara ini menghimpun sampai 300 peserta dari berbagai universitas. Akhir kata, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa, dosen, maupun pemangku bagi umum lainnya. Demikian mungkin Bu Rati, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosiana. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, kini tiba waktunya kita
mengikuti webinar dengan tema stimulus fiskal atas dampak pandemi COVID-19 bagi para pelaku usaha dengan narasumbernya Ibu Mela Nurdiali SEMAK dan Ibu Like Bitan SEMAK. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Seto Makmur Wibowo SEMAK. Saat ini beliau bekerja di PT Angkasa Pura II Persero dan menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti. Beliau juga merupakan alumni dari Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator, Bapak Seto. Baik. Ya, terima kasih kepada MC Bu Ratih dan Bapak Ibu, langsung saja. Acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Baik, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara seminar pada pagi ini. Yang pertama, pemateri kami berikan waktu masing-masing selama 30 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Dan setelah dua pemateri menyampaikan materinya, baru kita akan buka sesi tanya-jawab. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan kepada yang terhormat Ibu Mela Nurdiali SEMAK, selaku dosen Sekolah Vokasi IPB. Yang kedua, pemateri kita adalah Ibu Like Bitan SEMAK. Beliau dosen D3 Akuntansi Perpajakan FEB Trisakti. Sebelum kita mulai ke pemateri yang pertama, saya akan membacakan CV dari masing-masing pemateri. Yang pertama, Ibu Mela Nurdiali SEMAK. Beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya dari Magister Akuntansi Universitas Indonesia dan S1-nya FE Manajemen Universitas Parahyangan. Riwayat pekerjaan beliau, dosen akuntansi dan perpajakan Sekolah Vokasi IPB. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perpajakan Keuangan IPB, dan beliau menjabat sebagai Ketua Tech Center Sekolah Vokasi IPB 2019 sampai dengan saat ini. Untuk berikutnya, pemateri yang kedua, yang terhormat Ibu Like Bitan SEMAK. Beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya dari Magister Akuntansi STIEYAI, S1 FE Akuntansi Universitas Persada Indonesia YAI, riwayat pekerjaan dosen FE Universitas Trisakti, Direktur Utama PT Global Elite Management. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Promosi dan Marketing Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan, dan beliau merupakan staf ahli Komisi 11 Keuangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada pemateri pertama. Untuk itu, yang terhormat kepada Ibu Mela Nurdiali SEMAK, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba membahas materi tentang stimulus fiskal bagi yang terdampak pandemi COVID-19. Sebentar, saya coba pasangkan dulu. Sudah terlihat? Saya mulai ya. Stimulus fiskal atas dampak pandemi COVID-19 bagi para pelaku usaha. Nah, seperti kita tahu, sekarang kita sedang dilanda COVID-19 yang merupakan bencana nasional dan dunia, dan tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Agar kondisi perekonomian tetap berjalan dengan baik, maka pemerintah memberikan stimulus ekonomi, salah satunya adalah insentif pajak, yang berupa insentif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sekarang kita lihat ada beberapa peraturan yang mengenai insentif pajak itu. Yang pertama adalah Perpun nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.
COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang kedua itu PMK nomor 44 garing PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 menggantikan PMK nomor 23. Yang berikutnya lagi adalah Perdirjen nomor Per 08 PJ 2020 tentang penghitungan angsuran PPh untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan. Kita lihat. Nah, sekarang kita yang di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, salah satunya adalah penyesuaian tarif bagi PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Jika kalau kita lihat dari Undang-Undang PPh, awalnya di Undang-Undang PPh itu dulu tarifnya adalah 25%, kemudian berdasarkan Perpu tadi tarif PPh badan turun menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 dan per tahun 2022 turun menjadi 20%. Adapun bagi PT yang sudah go public dengan minimal saham diperdagangkan di Bursa Efek paling sedikit 40%, maka tarifnya menjadi turun lebih rendah lagi 3%, sehingga yang tadinya 22% di tahun 2020 dan 2021 menjadi 19%. Dan mulai tahun 2022 menjadi 17%. Nah, terus kemudian kita bicara yang PMK nomor 44. PMK 44 ini sebenarnya mencabut PMK nomor 23 dan memperluas pihak-pihak yang memperoleh insentif pajak ini. Yang pertama adalah PPh 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh final UMKM ditanggung pemerintah, sebelumnya di PMK 23 belum ada, sekarang sudah ada di PMK 44, kemudian pembebasan PPh pasal 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Sekarang kita bicara tentang PPh 21 ditanggung pemerintah. Seperti kita tahu, kalau kita sebagai pegawai setiap bulan memperoleh penghasilan, jika melebihi PTKP, kita dipotong PPh pasal 21. Nah, sekarang ada insentif dengan kriteria jika pemberi kerjanya memenuhi memenuhi klasifikasi lapangan usaha yang ditetapkan atau perusahaan itu merupakan perusahaan yang memperoleh fasilitas kemudian impor tujuan ekspor atau perusahaannya telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, mempunyai NPWP dan penghasilan pegawai yang bersifat tetap dan terakhir kawin tanggungan pegawai tetap TZ merupakan makanan pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar 21 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 420.000 rupiah. Kalau kita setahunkan, penghasilan yang 21 juta itu ternyata 252 juta, berarti lebih dari 200 juta. Maka Tuan B ini tidak bisa memperoleh insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Contoh yang kedua adalah Tuan A, statusnya kawin, punya anak 1, tetap kerja di tempat yang sama, PTZ, dengan industri makanan. Pada bulan April memperoleh gaji sebesar 16.500.000 rupiah dan bayar iuran pensiun sebesar 330.000. Kalau kita coba setahunkan, 16.500.000 dikali 12 itu ternyata memperoleh hasil 198 juta rupiah. Arti 198 juta rupiah yang di bawah 200 juta. Maka Tuan A ini memperoleh insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, ini sekilas aja, mungkin lebih jelasnya akan dibahas di Ibu Like. Nah, kalau kita lihat, ini yang Tuan A dengan gaji 16.500.000, kemudian setelah di pengurangan dan penghasilan neto sebulan 15.670 dan disetahunkan, terus dikurangi PTKP, dapat PKP 125 juta, dan akhirnya setelah kita lihat PPh terutangnya sebulan ada 1.146.333. Nah, kemudian pada bulan April tersebut, seharusnya Tuan A itu memperoleh penghasilan bersih yang diterima itu cuma 15.023.666 dari gaji tunjangan 16.500.000 rupiah dikurangi iuran pensiun dan dikurangi
Baik, Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit gangguan teknis, mohon ditunggu. Baik, kita akan mencoba untuk mengkonekkan lagi dari narasumber yang pertama, Ibu Mela. Sepertinya jaringannya sedang terdapat gangguan. Baik, sambil menunggu Ibu Mela, mungkin sepertinya Ibu Mela sudah login kembali. Jika si Silakan pemberi boleh. kerja tidak memenuhi kriteria, ya berarti dia tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut. Berikutnya lagi. Nah, kemudian setelah dia memperoleh insentif tersebut, maka si perusahaan setiap bulan harus melaporkan laporan realisasi PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini melalui saluran www.pajak.go.id. Kemudian SSP-nya atau SSE-nya atau kode billingnya juga ada tulisan PPh 21 ditanggung pemerintah. Satu lagi, laporan dan lampirannya setiap bulan harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau masanya Mei, berarti paling lambat tanggal 20 Juni. Berikutnya lagi, insentif yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi jika UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar dan dia menggunakan PPh final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, maka PPh final ini sejak mas April sampai bulan September ditanggung pemerintah. Penjelasan lebih Maaf, lanjut, Bu ya? Mela, Ya. boleh ditampilkan untuk presentasinya, PowerPoint-nya? Maaf, nggak kelihatan ya? Sebentar. Iya, tadi sempat terputus, jadi sempat ke-close. Iya, Bu. Baik. Maaf. Oke. Terlihat? Iya, Bu, sedang proses, Bu. Ya, baik, Bu. Silakan, Bu, dilanjutkan. Terima kasih. Ya, dilanjutin ya. Mohon maaf, saya nggak tahu kalau barusan terputus. Diulang sedikit. Insentif yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi bagi UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan dikenai PPh final yang berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, maka si PPh final tadi sejak masa April sampai bulan September itu ditanggung pemerintah. Adapun penjelasan lebih lanjut ini insya Allah akan dibahas oleh Ibu Like. Berikutnya lagi. Nah, yang berikutnya lagi adalah insentif tentang PPh pasal 22 impor. Seperti kita tahu, impor itu kan dikenakan PPh pasal 22. Tapi bagi perusahaan yang memenuhi syarat kode klasifikasi lapangan usahanya memang memenuhi syarat yang berdasarkan PMK ini, kemudian perusahaan itu juga mungkin sudah ditetapkan sebagai perusahaan yang memperoleh kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, dan perusahaan tadi mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Ini model contoh surat keterangan bebasnya, itu akan memperoleh pembebasan PPh pasal 22 impor. SKB tadi harus seperti yang tadi harus diajukan melalui www.pajak.go.id. Nah, ini permohonannya, model surat permohonannya seperti ini. Terus juga bagi perusahaan yang mempunyai fasilitas KIT dan izin terkait kawasan berikat juga harus melampirkan keputusan Menteri Keuangannya. Pembebasan ini berlaku sejak SKB disetujui sampai tanggal 30 September 2020. Jika tidak memenuhi kriteria, maka SKB ini ditolak, tapi kalau memang memenuhi kriteria, maka perusahaan tersebut akan memperoleh SKB pemungutan PPh pasal 22 impor. Kemudian bagi yang perusahaan yang memperoleh SKB PPh 22 impor harus menyampaikan laporan realisasi setiap 3 bulan. Kalau PPh 21 tadi setiap bulan, ini setiap 3 bulan. Untuk masa April sampai Juni harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli. Untuk masa Juli sampai September paling lambat dilaporkan tanggal 20 Oktober. Nah, ini model format laporan realisasinya. Jadi ada nomor, tanggal, nilai impor, kemudian PPh 22-nya nilainya berapa. Berikutnya lagi,
Nah, yang berikutnya adalah angsuran PPh Pasal 25 itu memperoleh insentif pengurangan sebesar 30%. PPh 25 itu apa? PPh 25 itu angsuran PPh setiap bulan sebelum pelaporan SPT tahunan. Misal tahun 2020 ini itu kan akan dilaporkan tahun 2021. Tapi sejak bulan Januari WP itu sudah mulai membayar pajak ngangsur, sehingga pada posisi nanti di akhir tahun pembayaran pajaknya itu menjadi lebih kecil. Nah, katanya berdasarkan PMK ini, maka PPh Pasal 25 yang biasa kita angsur tadi itu memperoleh pengurangan sebesar 30% bagi WP yang memenuhi kriteria klasifikasi lapangan usaha berdasarkan PMK yang telah ditetapkan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan yang memperoleh kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Dan menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari yang seharusnya terutang. Seperti biasa disampaikan ke www.pajak.go.id, harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentifnya ini dulu. Kalau enggak bisa berjalan dan berlaku sampai masa September. Tapi jika tidak memenuhi persyaratan, maka KPP bisa menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memperoleh besarnya angsuran PPh Pasal 25. Seperti biasa, juga harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 setiap 3 bulan sekali, paling lambat untuk masa April sampai Juni itu dilaporkan paling lambat 20 Juli, dan untuk masa pajak Juli sampai September dilaporkan paling lambat tanggal 20 Oktober. Nah, kemudian ada Per 08 PJ 2020 tentang bagaimana menghitung angsuran PPh Pasal 25. Karena menyikapi tadi ada Perpu nomor 1 tahun 2020 di mana tarif itu kan turun ya untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 22%. Katanya mulai kapan berlakunya untuk PPh Pasal 25 ini angsurannya? Karena kan sebenarnya dari bulan Januari sudah mengangsur, sementara Perpunya itu keluar setelah bulan Januari. Katanya mulai dari batas waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi kalau kita tahu kalau badan itu kan laporannya itu di bulan April. Jadi mulai berlaku bulan April. Sementara kalau misalnya WP tidak menggunakan tahun kalender, tapi menggunakan tahun yang lain dan sudah disetujui oleh DJP, misalnya dia ngambil mulai tahunnya itu adalah April ke Maret, berarti SPT-nya itu sekitar bulan Juli, maka berlakunya aturan ini per bulan Juli. Adapun untuk angsuran PPh 25 tahun 2022 ini untuk SPT tahunan WP umum menggunakan tarif baru sejak SPT tahunan ini masa pajak tahunan disampaikan, tapi kalau sudah lewat berarti pada mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Bagi WP wajib pajak LK berkala, kalau menggunakan tarif baru pada batas waktu penyampaian laporan keuangan periode ke-1, yaitu pada bulan April 2022, atau sejak awal tahun 2022 bagi WP yang mempunyai kewajiban LK berkala bulanan dari WP BUMN atau BUMD. Sekarang saya mau ngambil contoh. Tadi disampaikan bahwa PPh Pasal 25 itu kan harus dibayar sejak Januari. Padahal kita lapor SPT tahunan itu biasanya di April. Berarti sebelum melapor sampai sebelum kita dapat SPT tahunan yang April, Januari sampai Maret misalnya, biasanya kita ikut masa bulan Desember. Jadi kasus di sini adalah masa Desember tahun sebelumnya. Jadi Desember tahun sebelumnya itu bayar PPh 25-nya itu berapa? Saya di sini contohnya PTA itu pada bulan Desember dia membayar Bu Mela. Ya. Ya, mungkin untuk contoh kasus bisa agak diperlambat sedikit, Bu. Iya, biar adik-adik mahasiswa nanti bisa menyimak dengan baik nih, Bu. Bisa dijadikan judul untuk tugas akhir, Bu, mungkin barangkali nanti. Ya iya. Sudah. Terima kasih, Bu. Tinggal satu lagi ya, Pak ya. Iya, siap, Bu. Nah, tinggal satu lagi adalah pengembalian pendahuluan. Ini PPN. Jadi kalau di PPN itu kan kalau pengusaha kena pajak itu biasanya dia bisa mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak masukan itu PPN yang dibayar karena dia membeli barang produksi ya. Kemudian pajak keluaran itu PPN yang dia pungut dari konsumen. Nanti yang disetor ke negara itu selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Nah kemudian
kadang-kadang pajak masukan itu lebih besar dari pajak keluaran. Jadi dia lebih besar bayar PPN-nya. Nah, sehingga dia harus minta restitusi. Nah, kalau untuk PKP yang berisiko rendah, restitusinya itu bulan berikutnya itu sudah bisa dimintain, udah bisa disampaikan. Nah, tapi ada syarat untuk PKP berisiko rendah. Nah, sekarang ada fasilitas bahwa untuk badan atau wajib pajak yang memenuhi kriteria klasifikasi lapangan usaha tertentu atau telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, jika mempunyai SPT masa PPN lebih bayar dengan jumlah lebih banyak dari 5 miliar, maka dia menggunakan sama seperti PKP berisiko rendah, bisa minta restitusi setiap bulan. Nah, tentu ada masanya, ini cuma boleh sampai dengan masa September. Selama ini, kalau yang tidak memenuhi syarat PKP rendah, itu biasanya restitusinya tidak menggunakan pengembalian pendahuluan. Jalannya lebih panjang ya, agak sulit, ada pemeriksaan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana persyaratannya, yaitu harus memenuhi KLU, ya tadi ya ada fasilitas kita dan izin terkait kawasan berikat. Mungkin sedikit, karena ini PMK 44 ini mencabut PMK nomor 23, sehingga bagi yang menggunakan PMK 23 itu masih bisa meneruskan berdasarkan aturan PMK 44, tapi karena PMK 44 ini keluarnya di akhir bulan April, bagi yang belum, ini masih bisa dimanfaatkan bagi semua WP yang memenuhi syarat, dengan syarat harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 20 Mei hari ini, dan penyampaian pemberitahuannya juga paling lambat tanggal 15 Mei. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, saya serahkan kembali ke Pak Seto. Ya, baik, terima kasih Bu Mela atas paparannya. Jadi bagi kita industri usaha ini sangat angin segar ya Bu ya, angin segar dari penurunan tarif PPh pasal 25 dari 25% menjadi 22%. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi sebelum ke sesi pemateri yang kedua, berikutnya akan ada sambutan dari Bapak Dr. Andes Iman Firmansyah MSI, selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi dan Sekolah Vokasi IPB. Kepada beliau, kami persilahkan. Kedengaran ya? Siap Pak Iman, selamat pagi. Sudah Pak? Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Seto. Selamat pagi Pak Iman. Suara saya? Sudah Pak. Halo Pak, selamat pagi. Kedengaran suara saya masuk? Sudah Pak, sudah baik, masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya? Ya. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Rosiana selaku Kaprodi D3 Akuntansi Perpajakan Trisakti, kepada Bapak Ibu dosen dari Trisakti, Bapak Ibu dosen dari Sekolah Vokasi yang telah berpartisipasi dalam seminar ini. Juga kepada para peserta dari berbagai universitas, dari Trisakti sendiri dan dari Sekolah Vokasi IPB sendiri. Seminar ini merupakan implementasi dari MOU yang sudah dilaksanakan, sudah ditandatangani antara program diploma dulu, sekarang menjadi Sekolah Vokasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti. Saya berharap ke depan kerjasama ini bisa terus berlangsung, bahkan terus ditingkatkan. Banyak kerjasama-kerjasama yang sudah kita sepakati di MOU bisa kita laksanakan. Ini baru implementasi pertama barangkali dalam bentuk seminar. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain, misalkan penelitian bersama antar dosen Trisakti dengan SPIPB, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, dan masih banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kerjasama lagi dalam berbagai hak tadi, terutama dalam hal Tridharma perguruan tinggi.
Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berlangsung, dan saya yakin bahwa dari seminar ini banyak hal yang bisa kita peroleh bermanfaat, baik itu pengetahuan maupun yang sifatnya praktis. Mungkin itu saja Mas Yato dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Baik, Pak. terima kasih banyak kepada Pak Iman atas sambutannya. Mudah-mudahan kerjasama ini antara D3 Akuntansi Pajak Trisakti dan Sekolah Vokasi IPB dapat berlanjut sampai dengan kedepannya ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Rike Bitan SEMAK untuk menyampaikan materi kedua terkait dengan stimulus pajak terhadap UMKM. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bu Rike. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu. Bu Rike sedang proses share screen untuk materi yang akan dipaparkan pada pagi ini. Materi kedua terkait dengan stimulus pajak bagi para pelaku UMKM ya. Mungkin kita sama sadari semua bahwa UMKM ini menjadi penggerak ekonomi kita untuk Indonesia, dan dengan adanya stimulus dari PMK 44 memberikan angin segar bagi para pelaku industri, khususnya para pelaku UMKM ya. Nanti kita bisa melihat bagaimana impact dari kebijakan pemerintah telah mengeluarkan PMK 44 ini. Ya, mungkin ini Bu Rike masih dalam proses upload materinya ke dalam paparannya. Ya, selamat pagi Bu Rike. Sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu, masih proses. Ya, ini sepertinya sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu, tadi sedikit saya resum dari materi yang disampaikan oleh pemateri pertama, Ibu Mela, terkait dengan PMK 44 ini. Yang pertama adalah bagi kita, bagi para karyawan, karyawan tetap, mendapatkan stimulus PPh 21 ditanggung pemerintah. Ya, mungkin kita selama ini nggak pernah menyangka bahwa gaji atau penghasilan kita itu pemerintah yang menanggung ya, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya stimulus PMK 44 menggantikan yang sebelumnya PMK 23, dari kita yang para karyawan ketika disetahunkan penghasilannya tidak melebihi 200 juta, maka karyawan tersebut mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP atau ditanggung pemerintah. Berarti kita selaku karyawan mendapatkan gaji full. Nah, nanti pemerintah yang akan menanggungnya. Selain itu, ada tugas tambahan bagi para perusahaan dengan diberlakukannya PPh 21, yaitu adanya namanya laporan realisasi PPh 21. Jadi, kalau nanti di tanggal 10 masa berikutnya kita setor, nanti di tanggal 20 bulan berikutnya kita diberikan kewajiban untuk melakukan namanya laporan realisasi. Ya, selamat pagi Bu Rike. Selamat pagi Pak Seto, mohon maaf. Ya, silakan Bu, silakan. Kami persilakan. Bisa dibantu untuk share screen-nya Pak ya? Ya, baik Bu.
Ya. Terima kasih Pak Tito. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, para dosen dan para peserta umum, juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah stimulus pajak bagi para pelaku UKM terdampak COVID-19. Next, tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah berkaitan dengan para UKM. Kenapa UKM ini saya angkat menjadi tema dalam topik seminar pada kali ini? Karena saat ini UKM menjadi trending topik di berbagai sosial media dan media massa di seluruh Indonesia. Oke, berikut uraian yang akan saya sampaikan pada sesi seminar pada kali ini. Yang pertama adalah apa sih fakta dan fenomena saat ini? Yang kedua adalah insentif pajak bagi para pelaku UKM dan bagaimana mekanismenya. Kemudian yang ketiga adalah hambatan pemanfaatan insentif pajak. Yang keempat adalah harapan pelaku UMKM selama dan pasca pandemi COVID-19. Yang kelima adalah bagaimana kebijakan pajak untuk para UKM selama dan pasca pandemi COVID-19. Next. Fakta dan fenomena. Sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian kita terfokus pada UMKM? Mari kita lihat infografis berikut. Di Indonesia, versi rilis Kementerian UKM tahun 2018, jumlah UKM di Indonesia yang terdaftar di Kementerian UMKM adalah sebesar 64,1 juta UMKM. Nah, ini dari 64,1 juta UMKM memberikan kontribusi 60% kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total usia produktif penduduk Indonesia. Nah, dari ke 64,1 juta ini, ternyata hanya sebesar 3,6% saja atau sekitar 2,3 juta UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, ini termasuk jumlah yang sangat minim mengingat besarnya populasi UKM yang ada di Indonesia. Nah, berapa sih sebetulnya kontribusi para pelaku UKM kepada penerimaan pajak di Indonesia? Ini catatan dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018, besaran 5 sampai dengan 6 triliun per tahun ini adalah kontribusi para pelaku UKM kepada penerimaan negara. Jumlah ini terbilang sangat minim ya, karena populasinya cukup besar. Adapun skema pembayaran UKM dengan fasilitas, adapun skema pembayaran pajak UMKM adalah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 0,5% dari peredaran usaha mereka, sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018. Nah, inilah yang menjadi landasan utama dari stimulus fiskal bagi para pelaku UKM. Oke, mengingat kondisi yang force majeure seperti ini, bisa di next kan Pak Seto. Kita lihat di sini fakta dan kenyataannya sekarang adalah di tengah COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia dan telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi per 11 Maret tahun 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 7 tahun 2020 pada tanggal 13 April tahun 2020 lalu, maka pemerintah cepat tanggap menanggapi permasalahan terdampak dari COVID-19 ini. Lalu fokus pembahasan kita di UMKM berkaitan dengan dampak yang komprehensif dari penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui kebijakan pencegahan dan penyebaran COVID-19, yaitu program PSBB dan social distancing, memberi pukulan telak kepada pelaku UMKM dan memberikan dampak yang luar biasa, diantaranya sebagai berikut, bisa dilihat, 68% dari program, 68% pelaku UKM mengalami penurunan penjualan. Dari 64,1 juta, 68% yang mengalami penurunan penjualan. Lalu 12%
UKM mengalami kesulitan modal. Kesulitan modal ini karena si pelaku UKM ini tidak bisa melakukan perputaran usaha, namun biaya produksi mereka atau biaya usaha mereka terus meningkat. Ditambah dengan aktivitas beban biaya tenaga kerja yang juga cukup mungkin mempengaruhi aktivitas usaha mereka. Kemudian 10% dari total jumlah UKM tadi terhambat distribusinya karena faktor PSBB dan social distancing, di mana sarana transportasi sudah tidak memadai lagi, ya, untuk mendistribusikan produk-produk yang akan mereka jual. Kemudian 6% dari pelaku UKM, ini juga dampak yang komprehensif, mereka kesulitan bahan baku, di mana supplier-supplier mereka sendiri tidak bisa mensuplai kebutuhan pokok untuk mereka bisa berproduksi. Lalu yang keempat, UKM mengalami hambatan untuk proses produksinya. Kenapa? Faktor utamanya adalah besarnya biaya produksi, di mana selain kesulitan bahan baku, kemudian tidak adanya saluran pendistribusian produk, ditambah lagi biaya tenaga kerja yang cukup tinggi. Akhirnya mereka memutuskan di tahapan berikutnya adalah memangkas biaya ketenaga kerjaan, di mana efeknya menjadi dirumahkannya para pekerja UKM ini oleh para pelaku UKM. Besarannya sekitar 538.000 pegawai UKM yang di PHK atau dirumahkan. Dari total yang di PHK atau dirumahkan atas COVID-19 ini adalah sebesar 1,9 juta pegawai dari berbagai sektor usaha. Namun dari dampak negatif tadi dari COVID-19 dari karyawan yang dirumahkan atau pegawai yang dirumahkan tadi, ada dampak yang muncul. Yang pertama, dampak negatif. Dari di PHK-nya karyawan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tentu akan menurun. Ya, tingkat kesejahteraan tentu akan menurun. Tetapi di sisi lain, bagi mereka, bagi para pekerja atau masyarakat yang peka terhadap peluang-peluang dengan kondisi yang seperti ini, mereka akan tumbuh menjadi tunas baru sebagai pelaku usaha baru atau menjadi tunas pelaku UKM baru. Nah, disinilah Direktorat Jenderal Pajak akhirnya mencermati, juga bekerja sama dengan para masyarakat, didukung oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah terregulasi, diterbitkanlah kebijakan stimulus fiskal, ya, stimulus pajak. Dan fokus kita pada kali ini adalah berbicara tentang insentif pajak untuk UMKM, sebagaimana sudah diterbitkan di dalam regulasi PMK nomor 44 tahun 2020 dan secara teknis dijelaskan di dalam SE nomor 29 tahun 2020. Inilah yang menjadi fenomena kita pada sesi diskusi pada hari ini. Next, Pak Seto. Insentif pajak untuk UMKM dan mekanismenya. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi COVID-19 dari PMK yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mela tadi, kita ambil 5 poin utama bentuk insentifnya. Yang pertama adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, kemudian PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan pengembalian pendahuluan PPN. Ini adalah pokok utama berkaitan dengan PMK 44 tahun 2020. Namun pada kali ini saya akan membahas 2 poin saja di PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah dan di PPh final ditanggung pemerintah. Ini saya sampaikan kenapa? Karena dalam kegiatan usaha UMKM itu bukan hanya pelakunya, pemilik usaha, tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya termasuk karyawan dari aktivitas usaha UMKM tadi. Nah, makanya di sini sebetulnya para pekerja di UMKM juga berhak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini. Oke, next Pak Seto. Oke. Kita masuk ke sesi di PPh Pasal 21. Siapa sih sebetulnya yang berhak untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21?
Ya, tadi seperti disampaikan oleh Bu Mela juga, bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana kriterianya? Yang pertama adalah si karyawan tadi atau pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 200 juta per tahun dari pemberi kerja. Tetapi 200 juta per tahun ini adalah penghasilan yang rutin diterima. Ya, rutin diterima artinya memang secara bulanan mereka menerima secara fix. Nah, ini dikecualikan dari insentif untuk THR. Nah, THR kita tetap dikenakan PPh pasal 21, walaupun secara kumulatif nanti penghasilan kita tetap di bawah 200 juta. Jadi walaupun penghasilan secara di total dalam 1 tahun kurang dari 200 juta, termasuk THR, tetapi PPh pasal 21 atas THR dikenakan kepada pegawai UMKM tadi. Nah, ini kriterianya tadi si UMKM harus memiliki kualifikasi usaha tertentu sebagaimana yang terlampir dalam PMK 44. Ya, ini kita bicaranya UKM, tapi kalau misalnya secara umum telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, istilah kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudian telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Ya, tapi kita fokus kepada klasifikasi untuk UMKM. Demikian ya. Kemudian si pegawainya sendiri harus memiliki NPWP. Ya, pegawai juga harus memiliki NPWP. Yang ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Oke, next, Pak Sep. Nah, pemberi insentif bagi pegawai UKM itu ya si pemilik usaha tentunya. Di PPh pasal 21-nya harus diserahkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Ya, kemudian PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Nah, skemanya seperti apa yang kita bisa lihat sama-sama ya. Contoh penghitungannya, di sini ada Tuan C bekerja sebagai pegawai tetap pada industri pembuatan batik dengan KLU 13134 ini masuk ke dalam kriteria di PMK 44. Pada bulan Mei 2020 menerima penghasilan sebagai berikut. Nah, ini kita coba penghitungannya disetahunkan ya untuk menghitung THR. Ada gaji dan tunjangan sebesar 180 juta. Kemudian ada THR sebesar 10 juta, ini saya kasih tanda bintang, ya, THR ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Walaupun di total nanti hasilnya adalah 190 juta, setelah dikurangi pajak, melalui skema penghitungan, dikurangi dengan PTKP, kemudian dapat penghasilan kena pajak secara setahun, dihitung tarif pasal 17-nya, didapatlah penghasilan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji dan THR-nya adalah 12.610.000 ini untuk 1 tahun gitu ya. Nah, terus kita lakukan penghitungan sendiri khusus untuk gaji tetapnya saja nih, penghasilan yang 180 jutanya setelah kita hitung penghasilan tetapnya adalah PPh 21 untuk gaji saja adalah 11.111.000. Nah, ini kita bagi 12. Ya, kita bagi 12, itulah yang ditanggung oleh pemerintah khusus untuk PPh pasal 21 penghasilan tetapnya saja. Demikian sehingga untuk besarnya penghasilan yang diterima oleh Tuan C tahun 2020 adalah gaji ditambah THR, ini kalau bulan Mei terima THR ya, gaji ditambah THR, kemudian dikurangi biaya pensiun, kemudian total seluruhnya adalah dikurangi dengan PPh pasal 21 atas seluruh penghasilan adalah 2.423 ya. Kemudian penghasilan setelah pajaknya adalah 22.274.164. Ini ya. Jadi saya mau meng-underline bahwa yang dikatakan penghasilan di bawah 200 juta ini hanya untuk penghasilan yang tetap dan rutin saja, tidak termasuk THR. Adapun skemanya tadi telah disampaikan bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah harus diterbitkan dalam kode billing yang diurai dengan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, kemudian dilaporkan laporan realisasinya melalui halaman website DJP online. Demikian untuk insentif PPh pasal 21. Next, kita masuk ke insentif PPh final ya bagi UKM.
Berikut adalah kriterianya. Yang pertama adalah penerima insentif bagi UKM. Siapa sih yang berhak gitu ya? Yang pertama adalah memiliki penghasilan bruto tertentu. Bruto tertentu ini tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Kemudian telah dikenakan PPh bersifat final menurut PMK 23 tahun 2018 dan telah melaporkan SPT PPh tahun 2019 ya, 2019. Yang keempat adalah memiliki surat keterangan berdasarkan PMK 44 tahun 2020. Nah, skema PMK skema SK surat keterangan PP23 ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang terakhir adalah menyampaikan laporan realisasi. Jadi ini harus terpenuhi semua. Kalau ini tidak terpenuhi, maka si wajib pajak si UMKM tadi tidak berhak untuk mendapatkan insentif pembebasan PPh final sebesar 0,5% dari total peredaran usaha. Next. Nah, yang kedua adalah pemberian dan pemanfaatan insentif PPh final untuk UMKM. Yang pertama, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh yang ditanggung oleh pemerintah melalui laman DJP, baik transaksi dengan pemotongan atau pemungutan, maupun tanpa pemotongan dan pemungutan. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi oleh pemungut atau pemotong, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22. Nah, tidak dilakukan pemotongan PPh, misalnya kita bertransaksi dengan instansi pemerintah. Kita transaksi dengan instansi pemerintah itu biasanya kita dipotong PPh pasal 22 tarifnya 1,5%. Jika kita telah menunjukkan surat keterangan ini, maka kita tidak perlu lagi, atau si UMKM tadi tidak perlu lagi dilakukan pemotongan oleh si instansi pemerintah sebesar 1,5%-nya. Atau kita melakukan transaksi jasa dengan pihak lain yang berpotensi dipotong PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam PMK 141. Maka tidak perlu lagi kalau seandainya kita memiliki surat keterangan ini, si pemotong pajak tidak perlu lagi melakukan pemotongan sebesar 2% atas jasa yang kita berikan atau si UMKM berikan. Nah, atas PPh final ditanggung oleh pemerintah tersebut wajib si pemotong pajak untuk mencetak kode billing yang dibubuhi oleh uraian di dalam kode billingnya. Uraiannya dalam bentuk PPh final ditanggung pemerintah XMK 44 tahun 2020. Lanjut yang ketiga, PPh final ditanggung pemerintah diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Jadi kita hanya dikasih waktu kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan untuk memanfaatkan insentif ini. Kemudian yang keempat, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan PPh final lagi ke kas negara karena sudah dibebaskan melalui insentif pajak tadi. Next. Kita beri ilustrasi kasus. Yang pertama, pada bulan April tahun 2020 ini case-nya ya, ini yang terjadi di lapangan. Case yang pertama pada bulan April 2020, CV Klinik Percetakan memberikan jasa perbaikan mesin percetakan, KLU-nya 18120 ini juga tertera di dalam PMK 44 kepada PT XYZ sebesar 10 juta. Dan CV Klinik Percetakan dapat memberikan surat keterangan PP23. Jadi setelah si UMKM-nya tadi, si CV Klinik Percetakan tadi sudah memberikan surat keterangan, maka si pemotong tadi melakukan konfirmasi dokumen, ya, konfirmasi SK PP23 tadi ke portal DJP online di halaman rumah konfirmasi dokumen. Dan setelah diketahui bahwa surat keterangan tersebut terkonfirmasi atau valid, maka barulah si PT XYZ tadi tidak melakukan pemotongan PPh. Tetapi jika diketahui ternyata SK-nya tadi tidak valid, maka tetap dilakukan pemotongan. Demikian kemudian memberikan PPh final sebesar 0,5%-nya secara tunai kepada CV Klinik Percetakan. PT XYZ selaku pemotong atau pemungut PPh tadi memberikan surat setoran tadi atau cetakan kode billing yang dibubuhi oleh cap PPh final ditanggung oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 44. Dan CV Klinik Percetakan harus menyampaikan laporan realisasinya atas PPh final ditanggung oleh pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Mei karena masa pajaknya adalah masa pajak April, maka paling lambat dilaporkan laporan realisasinya paling lambat tanggal 20 Mei tahun 2020 untuk mendapatkan manfaat insentif PPh ditanggung oleh pemerintah atas transaksi tersebut. Demikian ya. Kemudian kita masuk lagi untuk kasus yang kedua. Kalau kasus yang ini, kasus 1 kita dipotong oleh
lawan transaksi. Kemudian ini contoh bentuk kode billingnya, mungkin Bapak Ibu juga teman-teman dosen bisa lihat, ya teman-teman mahasiswa juga bisa lihat, ini adalah contoh kode billing yang bisa kita manfaatkan atau kita jadikan alat bukti untuk kita mendapatkan insentif pajak tersebut. Bisa kita lihat di sana ada kode jenis pajak, ada NPWP, kemudian di sini kita lihat kode jenis pajaknya adalah 4128 dan kode jenis setorannya bukan lagi 420, ya. Kalau 420 itu kita menyetorkan sendiri. Tetapi sekarang ini kita gunakan karena kita yang dipotong oleh lawan transaksi, lalu lawan transaksi yang menyetorkan, seolah-olah gitu ya. Walaupun nanti dibebaskan, kodenya diganti menjadi 423. Karena kita tidak melakukan penyetoran sendiri. Demikian, mungkin bisa nanti di-share juga untuk slide-nya, bisa dipelajari lebih lanjut untuk oleh teman-teman mahasiswa. Lanjut. Next, Pak Seto. Contoh yang kedua, ilustrasi yang kedua. Tuan Abdurrahman selaku pelaku UKM industri pembuatan batik, ya KLU-nya 13134, memiliki surat keterangan PP23. Pada tanggal 16 Mei 2020, peredaran bruto Tuan Abdurrahman dari masa April tahun 2020 sampai dengan Mei 2020 adalah sebagai berikut. Maksudnya tadi surat keterangannya diperoleh pada tanggal 16 Mei 2020 ya. Itu diketahui masa pajaknya April, peredaran brutonya adalah 40.500.000, PPh terhutangnya, PPh finalnya 0,5%-nya adalah 202.500. Kemudian di bulan Mei memperoleh peredaran bruto sebesar 60 juta dengan PPh terhutangnya selesai. Atas PPh final ini, masa pajak April sampai dengan Mei 2020, Tuan Abdurrahman berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung oleh pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Mei tahun 2020 untuk masa April 2020 dan untuk masa Mei-nya adalah paling lambat tanggal 20 Juni tahun 2020. Sehingga Tuan Abdurrahman tidak perlu lagi menyetorkan PPh final ke kas negara. Nah, ini untuk penghasilan yang diterima oleh UMKM tetapi tidak ada lawan transaksi yang melakukan pemotongan. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanisme pemanfaatan insentif pajak. Si wajib pajak tadi, si UMKM tadi melakukan pengajuan permohonan surat keterangan PP23. Nah, ini tampilannya bisa dilihat di portal DJP online. Si wajib pajak mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan manfaat insentif PPh final tadi melalui saluran DJP di KSWP. Apa itu KSWP? Klarifikasi. Apa KSWP ini? Status wajib pajak ya. Konfirmasi status wajib pajak, Bu. Ya, konfirmasi status wajib pajak ya. Oke, nanti Anda teman-teman semua bisa masuk ke profil wajib pajak lalu menyampaikan permohonan yang akan diajukan, yaitu permohonan surat keterangan PP23. Nah, diklik nanti permohonan surat keterangan PP23-nya. Nah, jangka waktunya ini kalau seandainya surat keterangannya sudah disetujui, ini berlaku selama pelaksanaan PP23 bagi si UMKM tadi. Jadi tidak hanya selama masa tidak hanya selama masa COVID-19 ini, tetapi ini berlaku selama si wajib pajak menggunakan fasilitas PP23 tahun 2018. Next, Mas Seto. Inilah bentuk surat keterangan yang tadi kita mohonkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ada surat keterangan bentuknya seperti ini, lalu di bawahnya itu ada tampilan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini digunakan oleh lawan transaksi atau digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk mengkonfirmasi apakah surat keterangan yang diberikan tadi valid. Jadi lawan transaksi dalam hal ini di contoh kasus yang pertama tadi, si lawan transaksi atau pemotong PPh tadi melakukan konfirmasi dengan memasukkan kode verifikasi di rumah konfirmasi dokumen. Demikian nanti dinyatakan surat keterangan ini dinyatakan valid. Jika tidak valid, maka si pemotong berhak melakukan pemotongan sebesar tarif yang ditetapkan untuk jasa yang diberikan. Gitu ya. Next, Pak Seto. Nah, ini adalah konfirmasi di rumah konfirmasi dokumen. Nanti di dalam surat ketetapannya, surat keterangan PP23-nya ini berlaku sampai dengan
masa 31 Desember 2020, nanti bisa diperpanjang lagi permohonannya surat keterangan PP23 sejauh si wajib pajak UMKM tadi masih menggunakan atau masih masuk ke dalam kriteria PP23 tahun 2018. Demikian. Lanjut lagi. Nah, ini bentuk pelaporan realisasi insentif ya, laporan realisasi usaha ya. Nanti kita masuk ke dashboard atau masuk ke laman Direktorat Jenderal Pajak di DJP Online di menu e-reporting. Di menu e-reporting nanti kita lakukan pemilihan item realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 44. Next. Ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah bukti bahwa si UMKM tadi telah melaporkan laporan realisasi usahanya mereka ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini adalah bukti bahwa kita telah memanfaatkan fasilitas insentif pajak untuk UMKM yang dimana tidak ditanggung lagi 0,5%-nya dari peredaran usaha, ditanggung oleh pemerintah. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, bagaimana hambatan pemanfaatan insentif pajak? Pemanfaatan insentif pajak bagi para UKM ini sebetulnya ini berdasarkan hasil research ya. Saya melakukan beberapa wawancara ke 8 pelaku UKM. Ini adalah saya resume dari hasil riset saya, dari hasil wawancara saya. Yang pertama, pelaku UKM lebih fokus kepada penyelamatan usaha. Ya, jadi seperti dikesampingkan insentif pajak ini gitu. Karena apa? Mereka sibuk melakukan upaya untuk menyelamatkan usahanya mereka. Mereka sibuk mencari strategi dan mencari peluang usaha baru demi kelangsungan hidup dan kelangsungan usaha mereka. Kemudian yang kedua, kompleksitas administrasi pemanfaatan insentif pajak yang menggunakan aplikasi DJP online, di mana tidak semua pelaku UMKM ini bisa mengakses dengan mudah aplikasi DJP online, sehingga mulai dari permohonan surat keterangan, kemudian hingga pelaporan realisasi peredaran usaha berbasis online ini tidak mudah dilakukan oleh para pelaku usaha dengan kondisi tekanan usaha yang saat ini mereka alami. Kemudian yang ketiga, kurangnya edukasi dan digitalisasi pelaku UKM. Nah, ini mungkin menjadi tantangan berat untuk Direktorat Jenderal Pajak khususnya dan pemerintah umumnya, bahwa media elektronik dan aplikasi berbasis teknologi dijadikan sarana satu-satunya saat ini untuk memanfaatkan insentif pajak. Nah, ini pengetahuan atau kemampuan para pelaku UKM di bidang teknologi ini masih dianggap sangat lemah. Ya, walaupun mungkin mereka sudah update pegang-pegang handphone gitu, tetapi belum tentu mereka update dalam suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah untuk bisa dijadikan sarana pemanfaatan insentif pajak dalam hal ini. Kemudian yang keempat, kriteria KLU membatasi wajib pajak UMKM memanfaatkan insentif pajak. Nah, ini ada case di lapangan seperti ini. Contoh misalnya, saya tadinya seorang karyawan, bekerja di suatu perusahaan, KLU saya di profil DJP online atau profil DJP, status saya sebagai karyawan. Ya. Tetapi di sisi lain, sebagai karyawan, saya juga melakukan aktivitas usaha. Ya, saya melakukan aktivitas usaha. Nah, mungkin saat itu saya terlupa untuk mengupdate KLU saya. Gitu ya, saya lupa untuk mengupdate KLU saya, tetapi saya melaksanakan kewajiban pajak saya melaporkan omset saya dan membayarkan PPh final saya 0,5%. Nah, pada saat saya tidak mengupdate KLU saya yang masuk ke dalam kriteria PMK 44 ini, maka saya tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Demikian. Jadi kriteria KLU ini membatasi wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Tidak semua KLU, wajib pajak UMKM yang terdaftar dapat memanfaatkan insentif pajak ini. Next, ini adalah hambatannya ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga hasil survei juga dan ada beberapa literatur yang saya kumpulkan. Harapan pelaku UMKM selama dan pasca COVID-19 ini ya. Yang pertama, kebijakan fiskal harus bersifat komplement dan substitutif ya dengan kebijakan moneter.
Jadi dalam rangka pemulihan ekonomi UKM ini dengan relaksasi yang komprehensif, relaksasi ini banyak sekali ya. Ada pemberian bantuan jaminan pengaman sosial, ada bantuan bansos produk dari pemerintah daerah dan produk dari pemerintah pusat. Ini sebetulnya sangat membantu para pelaku UMKM untuk mendukung konsumsi dan ekspansi usaha mereka. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal harus berpihak terhadap masyarakat luas dan memberikan daya ungkit ekonomi. Nah, ini maksudnya begini, saat ini harusnya pemerintah, karena kondisi seperti ini kan kondisi force majeure, tidak semua orang menginginkan kondisi seperti ini, terutama yang paling terdampak adalah pelaku usaha. Nah, harusnya pemerintah menganggap ini sebagai sesuatu yang memang tidak bisa dibuatkan birokrasi atau istilahnya administrasi yang menurut mereka ini seperti menjelimet gitu ya. Untuk mendapatkan insentif pajak aja saya harus begini, saya harus begitu gitu ya. Harus ada prosedur ini, harus ada prosedur itu, harus punya surat keterangan dan lain sebagainya gitu ya. Harus ada pelaporan realisasi dan lain sebagainya. Nah, maunya masyarakat ini adalah pemerintah ini harus melihat kondisi masyarakat. Dengan kondisi yang force majeure seperti ini, alangkah baiknya mungkin kebijakan fiskal itu tidak mengedepankan administratif. Yang penting upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana perekonomian ini bisa kembali normal lagi. Dengan cara tadi ya stimulus di bidang ekonomi yang lain, kemudian injeksi dana atau kemudahan akses permodalan di lembaga keuangan bagi para pelaku UKM, kemudian distribusi produk-produk UKM di badan-badan usaha milik negara dan badan-badan usaha milik daerah gitu ya. Ini mungkin lebih itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan fiskal harus berkeadilan sosial. Nah ini kenapa demikian? Karena ada ancaman sepertinya ya. Kalau kita udah memanfaatkan fasilitas ini, nanti Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pengawasan. Ya, akan melakukan pengawasan. Pengawasan ini bagi siapa yang tidak memenuhi kriteria tetapi memanfaatkan insentif ini, maka Direktur Jenderal Pajak berhak menerbitkan STP. Nah, ini kan jadi dilematis sekali di tengah masyarakat. Di saat masyarakat ingin memanfaatkan insentif ini justru kontradiktif dengan konsistensi mereka dengan law enforcement yang mungkin dianggap oleh Direktur Jenderal Pajak akan menjadi tepat sasaran, padahal sebetulnya tidak tepat sasaran. Karena seperti tadi contohnya, KLU tidak sesuai. Saya pegawai suatu perusahaan, tetapi saya melakukan aktivitas usaha juga. Nah, saya tidak berhak menerima insentif, gitu ya. Tapi sebetulnya saya membayarkan 0,5%-nya dari usaha saya. Tetapi saya tidak berhak untuk mendapatkan insentif 0,5% pembebasan dari pemerintah. Ini yang harusnya mungkin menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat berkaitan dengan kebijakan fiskal, bahwa saat ini yang diperlukan adalah bagaimana kita membangun perekonomian kita kembali lagi ke posisi normal atau jauh lebih baik lagi ke depan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali. And next, yang terakhir, kebijakan pajak untuk UMKM selama pandemi dan pasca pandemi COVID-19. Ini dalam rangka memitigasi dampak ekonomi dan percepatan pemulihan ekonomi. Nah, ini ada rangkaian kebijakan pemerintah yang sudah atau sedang dijalankan dan akan dijalankan. Yang saat ini sudah dijalankan adalah kebijakan fiskal mendukung berbagai upaya penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai regulasi perpajakan. Ya, tadi ada PMK 23, kemudian diperluas dengan PMK 44, kemudian ada lagi khusus untuk UMKM, gitu ya, relaksasi perpajakan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Nah, ini sudah dijalankan oleh pemerintah, ya. Kebijakan ini sudah dijalankan oleh pemerintah. Tetapi ke depan, setelah berakhirnya masa pandemi ini, kita perlu suatu masa untuk melakukan normalisasi kembali. Nah, ini diperkirakan sekitar tahun 2022, ini Direktur Jenderal Pajak akan melakukan mobilisasi aspek perpajakan.
Kalau sekarang mereka sedang belanja stimulus, ya, seluruh anggaran dikeluarkan untuk menstimulus ekonomi, tetapi nanti di 2022 mobilisasi aspek perpajakan ini akan diperluas melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan tax ratio, karena kita perekonomian udah mulai turun ya, pertumbuhan ekonomi kita menurun. Nah, target utamanya adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kalau kemarin kita sempat tahun 2016 ya, sempat kita akan memajaki seluruh transaksi berbasis elektronik atau e-commerce akan kita pajaki. Tetapi sampai saat ini implementasinya masih sangat sulit karena tuntutan dari masyarakat. Bagaimana memajaki transaksi yang sebetulnya tidak terlihat menurut mereka gitu ya. Nah, tetapi ini menjadi tantangan yang cukup besar untuk Direktorat Jenderal Pajak karena bisa menjadi peluang ya basis pemajakan di Indonesia. Mengingat penjualan berbasis teknologi ini sudah semakin meningkat, khususnya saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 ini transaksi semua kebanyakan dilakukan dengan secara online. Itu saja yang mungkin bisa bisa saya sampaikan untuk sesi seminar kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, Bu Mela sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu para dosen, para peserta umum dan teman-teman mahasiswa sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seto. Silakan Pak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Like. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua materi yang telah dibawakan oleh Ibu Mela dan Ibu Like. Kalau boleh sedikit saya resume dari materi yang disampaikan oleh Ibu Mela terkait dengan stimulus PMK 44, yang dapat kita highlight adalah kita sebagai karyawan diberikan angin segar, yaitu PPh 21 ditanggung pemerintah, dan yang kedua bagi para pelaku usaha adanya penurunan tarif PPh pasal 25 dari 25% menjadi 22%, dan untuk materi yang kedua terkait dengan stimulus pajak bagi para pelaku UMKM, tadi sudah kita lihat bersama yang disampaikan oleh Ibu Like bahwa sepertinya para UMKM ini lebih usahanya yang pertama adalah menyelamatkan usahanya, baru yang kedua adalah mereka akan melihat bagaimana aspek atau stimulus apa yang bisa mereka ambil atau pemerintah berikan buat para pelaku UMKM. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita tiba di sesi tanya jawab. Untuk itu saya ingatkan kepada para peserta, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, ada hadiah menarik untuk 5 orang terpilih ya. Caranya gampang banget, teman-teman, Bapak Ibu bisa langsung upload di sosial media ya, upload di sosial media terkait dengan webinar pada hari ini dengan menggunakan hashtag webinar Usakti SVIPB, berikutnya hashtag teks Usakti Pasti Ahli, dan yang terakhir adalah hashtag SVIPB University. Oke, saya coba akan screen ya, agar Bapak Ibu dan teman-teman bisa melakukan upload di sosial media. Nah, seperti ini, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, silahkan, akan ada hadiah menarik untuk 5 orang terpilih, mendapatkan ada uang digital ya, nanti ya, akan diberikan oleh panitia. Baik, untuk itu saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada para Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk memberikan pertanyaan pada menu Q&A yang ada di aplikasi Zoom-nya, dan menuliskan nama dan asal kampus atau asal dari Bapak Ibu. Silahkan. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk, Bapak Ibu? Oke, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama, 3 orang penanya
Yang pertama adalah pertanyaan dari Bapak Charlie, ya. Pertanyaan yang pertama adalah satu, terkait penurunan tarif PPh pasal 25 PPh badan dari 25% menjadi 22%. Pertanyaan saya, kalau menggunakan fasilitas PPh pada pasal 31E, apakah penyesuaian dengan tarif baru harus memberikan informasi ke DJP dahulu? Berikutnya pertanyaan yang kedua, terkait fasilitas pajak COVID-19 di PMK 44, case di lapangan tidak semua PT mendapatkan fasilitas ini. Padahal efek dari COVID-19 menyentuh semua sektor. Ada juga yang sudah masuk KLU tetapi tidak mendapatkan fasilitasnya. Contohnya perusahaan dapat PPh 21 tetapi PPN dan PPh-nya tidak mendapatkan. Nah, kita sebagai pengusaha dengan adanya kasus seperti ini, kita bisa mengajukan lagi atau seperti apa? Monggo kepada Ibu, silahkan Bu Mela dan Bu Like untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Bapak Charlie, atau kita tampung dulu, nanti langsung ditanyakan secara semuanya. Dijawab yang bisa yang sudah ada dulu aja, Pak. Baik, ya Bu. Jadi kalau saya notit tadi pertanyaan dari Pak Charlie, Bu, bagaimana mendapatkan stimulus PPh badan, Bu? Ya, Pak. Saya coba jawab. Nanti mungkin Bu Lika bisa menampilkan ya. Bisa ikut membantu menjawab. Yang pertama terkait penurunan tarif PPh badan menjadi 22%. Apakah kalau menggunakan fasilitas PP 31E bisa menyesuaikan dengan tarif baru? Ya. Itu bisa, Pak. Jadi yang di Per 08 itu juga sebenarnya kalau untuk yang memang memenuhi syarat yang PP pasal 31E, dia juga bisa menggunakan jadi 50% kali 22%. Sayang waktunya nggak cukup. Kalau cukup mungkin saya kasih lihat cara perhitungannya, tapi prinsipnya sama. Jadi kalau dia PKP, kemudian misalnya omsetnya kurang dari 4,8 miliar, maka kan kalau tarif yang lama itu kan 25% kali 50% dari dikaliin penghasilan kena pajaknya. Nah, kalau sekarang dikali 22%. Begitu juga kalau misalnya antara 4,8 sampai 50 miliar, kan itu gabungan tuh tarifnya kalau dulu ada yang 12,5% sama 25%. Nah, kalau sekarang berarti 22% dan 11%, pakai rumus yang 11% pakai yang 4,8 miliar per penghasilan omset dikali penghasilan dikali penghasilan kena pajak. Kayak gitu. Ya dikali penghasilan kena pajak, terus sisanya dikaliin 22%. Itu mungkin yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, memang PMK itu ada 5 fasilitas ya yang di PMK 44 itu, tapi memang per satu fasilitas berlaku untuk KLU tertentu gitu. Jadi memang kayak PPN itu memang persyaratannya kan memang kalau dia memang lebih bayar gitu. Artinya nggak semua perusahaan memang bisa, memang PMK-nya seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin yang ketiga silakan sama Bu Lika aja ya. Terus yang UMKM. Ya, baik, terima kasih Bu Mela. Mungkin tadi ada pertanyaan yang sedikit belum terjawab. Untuk yang tadi menggunakan fasilitas PPh 31E, Bu, itu apakah harus memberikan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak atau WP langsung mengangsur sesuai dengan perhitungannya, Bu, seperti itu? Kan kalau mau dia menggunakan fasilitas PMK 44 kan memang dia harus buat surat ya Pak ya, surat keterangan. Nah, begitu dia menggunakan surat keterangan itu otomatis sudah bisa menggunakan. Oke, berarti baiknya kita sebagai WP, kita hubungin AR dulu ya Bu ya, nanti untuk menindaklanjuti terkait dengan surat yang akan diajukan. Seperti itu Bu ya? Suratnya seperti yang tadi ada di PPT Pak, yang surat permohonan itu. Persis sama. Ya, sama Bu ya? Sama, seperti yang itu. Baik. Terima kasih Bu Mela. Berikutnya pertanyaan ditunjukkan untuk Ibu Like. Terkait pertanyaan akan saya bacakan. Fasilitas bagi UMKM, adanya PP 23 setelah diajukan perusahaan atau wajib pajak orang pribadi sudah mendapatkan fasilitas ini. Wajib lapor sebelum tanggal 20. Pertanyaan saya, apakah wajib pajak buat e-billingnya sebelum tanggal 10 atau sebelum tanggal 20, Bu? Apabila periode berjalan, mendadak WP tidak menggunakan fasilitas tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan dari siapa tadi Pak? Dari Pak Charlie. Oh, masih dengan Pak Charlie. Ya.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Charlie. Oke, terima kasih. Jadi batas penerbitan kode billingnya dilakukan sebelum tanggal 20, sebelum kita lapor tentunya ya. Tidak harus tanggal 10, karena kan itu tidak kita lakukan setoran. Ya, betul-betul melakukan penyetoran, tetapi kode billing tersebut berlaku biasanya 1 bulan. Ya, jadi lebih baik dilakukan penerbitan kode billingnya sebelum tanggal 20. Kemudian tadi menambahkan untuk PPh pasal 25 berkaitan dengan fasilitas pasal 31E. Jadi begini Pak, memang di aplikasi ISPT, mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Charlie ya, di aplikasi ISPT untuk penghitungan PPh pasal 225 angsuran tahun 2020 ini langsung menggunakan tarif 22%. Gitu ya. Mungkin itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Charlie ya. Kita menggunakan tarif 22%, tetapi aplikasi tidak mensupport. Aplikasi tidak mensupport penghitungan PPh pasal 25 dengan tarif 22%, Pak. Sehingga strategi yang saya lakukan adalah untuk bisa memanfaatkan penurunan tarif sehingga tidak terjadi lebih bayar nanti di tahun 2020 adalah melakukan pengurangan secara proporsional untuk nilai PKP-nya. Sehingga begitu dikenakan tarif PPh pasal 31E dengan tarif 22%, nilai angsurannya sesuai dengan penghitungan normal. Demikian Pak, karena di aplikasi ISPT PPh Badan, tarif yang terbacanya walaupun kita lakukan penyesuaian, tarifnya tetap di 25%. Demikian mungkin bisa membantu pertanyaan Pak Charlie. Ada lagi? Baik. Ya, baik Bu. Mungkin tadi seperti yang telah Ibu sampaikan menggunakan tadi kode setorannya menjadi 423 ya Bu ya? 423 jika kita melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut. Jadi misalnya kita transaksi jasa, kemudian lawan transaksi yang melakukan penerbitan kode billing, maka dia menerbitkan dengan kode setor 423. Tetapi kalau kita melakukan penjualan sendiri tanpa ada transaksi dengan pemotong atau pemungut, kodenya tetap 411128, kode setornya dengan kode 420. Demikian Pak Seto. Baik, terima kasih Bu Lika. Pertanyaan berikutnya datang dari namanya disamarkan. Apakah Perpu 1 tahun 2020 sudah disetujui DPR menjadi undang-undang? Mungkin sudah, Pak. Sudah Bu ya? Sudah. Baik, sudah langsung disetujui. Kalau nggak salah tanggal 16 Mei dan berlaku sejak tanggal 18 Mei. Baik, berarti Perpu 1 ini sudah disetujui oleh pemerintah ya Bu ya menjadi undang-undang. Baik, terima kasih, langsung terjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Desak Pranadia. Oke. Mahasiswa kampus F, Bu, ingin bertanya terkait dengan insentif penurunan PPh 25. Seperti yang kita ketahui sebelum dikeluarkannya PMK 44, wajib pajak dapat mengajukan penurunan angsuran PPh 25 berdasarkan CAP 537 tahun 2000. Pertanyaan saya, apakah wajib pajak dapat mengajukan penurunan angsuran berdasarkan CAP 537 tahun 2000 tersebut apabila sudah menggunakan insentif penurunan PPh pasal 25 sebesar 30%. Lalu bagaimana prosedur yang harus dilakukannya? Mengingat wajib pajak badan yang berada di sektor pariwisata tentunya tidak dapat mendapatkan penghasilan sama sekali. Namun tetap harus mendapatkan pembayaran angsuran tersebut meskipun PPh pasal 25-nya mendapatkan insentif sebesar 30%. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bu? Dengan adanya PMK 44 dan kalau kita bandingkan dengan CAP 537 tahun 2000, penurunannya bisa dapat langsung 2 atau seperti apa, Bu? Tetap 1, Pak. Nanti mungkin Bu Lika akan menambahkan kalau kelihatan itu seharusnya tetap menggunakan yang PMK 44 tahun 2020. Terus memang kalau soal angsuran PPh 25 ini yang dapat insentif sebesar 30% bukan cuma dari pariwisata sebenarnya, tapi dari beberapa pengusaha yang lain pun juga ada keluhan karena mereka tidak memperoleh penghasilan sama sekali tapi tetap harus membayar PPh pasal 25. Tapi aturannya memang seperti itu, Pak. Mungkin Bu Lika bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Mela. Silakan Bu Lika untuk menambahkan. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya bisa mendapatkan kedua-duanya, ya.
kedua-duanya. Karena kalau yang tarif 22% itu kan tanpa permohonan. Kita sudah langsung mendapat ya tanpa permohonan karena efektif di 2020 2021 sudah ditetapkan bahwa tarif PPh badan itu turun menjadi 22%. Demikian. Tetapi untuk mendapatkan insentif yang tadi tertera di dalam PMK 44, kita harus mengajukan permohonan. Penurunan tarif 30%-nya tadi kita harus mengajukan permohonan. Demikian Pak Seto. Baik, berarti memang prosedurnya dari tarif PPh badan diturunkan dari 25 menjadi 22, baru prosedurnya angsurannya yang berkurang 30%. Seperti itu Ibu ya? Iya, betul. Kita mengajukan permohonan, melaporkan laporan realisasinya, Pak. Iya, Ini baik. pernah juga dulu waktu kita mengalami penurunan tarif dari 28% ke 25% tahun 2010. Iya, betul Bu. Iya. Itu waktu itu seingat saya ada Per 10 tahun 2010 mengenai skema permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Ya, kita harus melaporkan laporan realisasi kita dulu, ada penurunan omset sekitar 50 sampai dengan 75% waktu itu. Kita harus lapor dulu, kita ajukan permohonan. Jika disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka nilainya akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian, Pak. Waktu itu ya di tahun 2010, di Per 10 ya. Waktu itu. Di Per 10 Ibu ya. Baik. Terima kasih Bu Mela dan Bu Lika. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Jadi 5 pertanyaan terbaik akan ada hadiah. Dan 3 dari hashtag sosial media, dan 2 dari nanti akan kita undi secara acak. Jadi totalnya akan ada 10 hadiah kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Jadi jangan lupa untuk terus mengupdate di Twitter maupun Instagram, ya, memberikan hashtag yang telah saya sampaikan tadi. Semoga teman-teman bisa apa yang hari ini disampaikan oleh para pemateri maksimal yang didapatkan oleh adik-adik dan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Fitri Amdar dari kampus Trisakti. Pertanyaannya, apakah dengan adanya insentif pajak ini dapat dijadikan sebagai penghematan pajak PPh badan? Dan nanti insentif yang diberikan atas PPh 21 itu dapat dibiayakan tidak pada saat melakukan rekon. Seperti itu, Bu. Bentar. Kalau untuk yang PPh 21 itu ya, kalau biasanya itu nggak bisa dibiayakan karena kan ditanggung ya. Itu nggak bisa jadi biaya. Nanti mungkin ini, terus yang barusan bisa penghematan pajak. Kalau PPh pasal 25 memang kan berarti kredit pajaknya menjadi lebih kecil sebenarnya, bukan penghematan pajak sebenarnya. Cuma mungkin secara pajak terutang, karena dengan ada PPh sekarang turun menjadi 22%, berarti pajak terutangnya menjadi lebih kecil. Silakan Bu Lika, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Oke, berkaitan dengan PP pasal 21, tadi kan dari penghasilan brutonya itu kan dipotong ya Pak ya. Dipotong PP pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang direkonsiliasi fiskal itu hanya yang ditanggung pemerintahnya saja. Jadi hanya PPh pasal 21-nya saja. Oke, baik. Ya. Berarti memang boleh jadi biaya gitu. Tidak boleh jadi biaya. Ya, tidak dapat dibiayakan menjadi non-deductible expense diatur dalam pasal 9 ya, huruf H itu. Undang-Undang PPh. Demikian, Pak. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Rufita Ulinvia. Mohon izin bertanya kepada para pemateri. Pemerintah memberikan beberapa stimulus fiskal terkait dengan pandemi COVID-19. Antara lain yang sudah yaitu insentif pajak, berikutnya Permenko terkait subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan stimulus fiskal ini maka akan berdampak pada pendapatan negara sehingga akan dibutuhkan pembiayaan. Kemudian pemerintah melakukan pembiayaan melalui pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri. Kebijakan ini sangat berpengaruh dalam ekonomi nasional. Maka pertanyaan saya, untuk Indonesia, mana yang lebih baik diutamakan, kesehatan masyarakat atau perekonomian negara? Nah, izin nih Bu Mela dan Bu Lika. Jadi mungkin agak masih dalam bidang ekonomi makro.
lebih diutamakan kesehatan masyarakat atau perekonomian negara? Siapa dulu deh? Saya apa Bu Lika dulu? Silakan, Bu Mela. Ya, itu kan memang kita sekarang kayak punya dua opsi ya, memilih kesehatan masyarakat tapi perekonomian kita sementara mandek, atau kita memilih perekonomian tapi mungkin ada yang terdampak. Kalau saya sebenarnya memilih lebih baik masyarakat cepat sehat, tapi kemudian sambil kita berusaha mengurangi beban dampak COVID tadi ya. Jadi ya perekonomian jangan terlalu turun, tapi masyarakat segera sehat sehingga kemudian bisa kembali ke new normal daripada kita memilih perekonomian tapi kemudian masyarakat banyak yang tambah sakit, lebih banyak yang sakit, akhirnya biaya malah jadi lebih besar. Kalau saya pribadi memilih itu, Pak. Silakan Bu Lika. Oke, Bu Mela. Setuju, pendapat dengan Bu Mela bahwa upaya pemerintah ini yang menjadi skala prioritas adalah upaya pemulihan ya, pemulihan kesehatan masyarakat. Ini menjadi prioritas utama. Sehingga begitu masyarakat kita sudah sehat, tentu aktivitas akan kembali normal. Aktivitas usaha, aktivitas kehidupan akan kembali normal. Ya, lalu tahapan yang dilakukan pemerintah setelah upaya percepatan atau pemulihan kesehatan masyarakat, pemerintah akan memberikan apa istilahnya seperti stimulus perekonomian, salah satunya dengan cara jaring pengaman sosial. Ya, walaupun saat ini keluhannya jaringan pengaman sosial itu ini masih belum tepat sasaran, tetapi ini adalah bentuk salah satu upaya dari pemerintah untuk menormalisasi kembali perekonomian di Indonesia. Lalu tahapan yang berikutnya, upaya pemulihan ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Bu Mela, bahwa setelah kita semua sehat, ekonomi akan bangkit kembali. Demikian Pak Seto. Jadi ada 3 upaya pemerintah. Yang pertama yang menjadi skala prioritas adalah pemulihan kesehatan, kemudian upaya jaringan pengaman sosial dengan bantuan dan relaksasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah percepatan pemulihan perekonomian. Demikian Pak Seto. Baik, terima kasih. Berikutnya ada interupsi dari Desak Putu Pranadia Pratiwi. Mungkin kepada tim teknis bisa dibuka mic-nya, kita akan ada diskusi. Pertanyaannya terkait dengan penurunan 30% itu, maksudnya Desak Putu itu sudah di luar dari 22%. Jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 mengatur bahwa angsuran yang digunakan sebesar. Bagaimana tim teknis? Ya, silakan. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, halo, selamat. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Bisa dengar ya? Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau menyampaikan dan terkait dengan insentif PPh pasal 25% berdasarkan PMK 44 itu, bukankah itu adalah penurunan angsuran terpisah dari Perpu nomor 1 tahun 2020 ya? Sehingga pada saat SPT tahunan, kita menggunakan angsuran sebesar penghitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2020 itu sebesar 22%. Namun dengan diterbitkan PMK ini, kita mendapatkan kembali penurunan angsuran sebesar 30% dari tarif tersebut. Seperti itu. Bukankah seperti itu ya? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu. Itu kan ada 2 peraturan. Cuma karena kita kebetulan dalam satu itu saya coba gabungkan. Jadi yang pertama itu memang ada Perpu nomor 1 yang tarifnya kemudian turun menjadi 22% tahun 2020. Dan itu sudah bisa kita pakai 22% tadi. Kemudian yang kedua dengan PMK nomor 44 tadi, kemudian dari misalnya gini deh, misalnya kita kena pajak katakanlah 1 miliar misalnya ya, 1 miliar pajak terutama itunya nanti ini hanya sekedar contoh, 1 miliar kali 22% itu kan berarti 220 juta gitu ya. Iya. Nah, tapi nanti dikurangi lagi 30% dari sana. Cuma kan tadi saya nggak bisa memperlihatkan penghitungan karena mengingat waktu. Gitu. Jadi sebenarnya memang menggunakan dua-duanya. Lalu untuk dengan cap 537 itu kita kan tetap bisa mengajukan terkait dengan cap tersebut ya.
Sehingga misalnya memang suatu perusahaan itu tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, sehingga tidak mungkin juga untuk membayar sesuai dengan angsuran ya, meskipun sudah mendapatkan insentif sebesar 30% tadi, 30% tadi, seperti itu. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Karena kan memang kalau aturan kayak gitu, kalau misalnya karena kondisi yang extraordinary, kemudian dia mengajukan surat bahwa dia tidak mampu, itu bisa meminta pengajuan penurunan ya. Tapi kan nanti tergantung KPP-nya terima apa enggak. Tapi untuk yang PMK 44-nya sih memang itu hanya berlaku umum. Jika memenuhi syarat, maka dia dapat pengurangan 30%. Oke, baik. Terima kasih. Bu Mela, mungkin silahkan kepada Bu Lika menambahkan, Bu, pertanyaan dari Desak Putu, silahkan. Desak Putu, terima kasih pertanyaannya. Desak Putu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga sudah berikan ilustrasi di tahun 2010 ya. Jadi kita dapat memanfaatkan insentif ini. Jadi sebetulnya yang bentuknya insentif itu adalah yang PMK 44 ya, PMK 44 ya. Yang penurunan angsuran 30%, itu yang insentif. Tetapi Perpu 1 itu menyampaikan ditetapkan bahwa penurunan tarif dari 25% menjadi 20%. Itu sudah diundang-undangkan, seperti yang disampaikan Bu Mela tadi, sudah diundang-undangkan. Nah, itu berbeda produknya. Jadi kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Jadi yang pertama, pada saat kita laporan SPT 2019 kemarin, kita sudah langsung otomatis menggunakan tarif 22%. Untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 pada saat kita pelaporan SPT PPh tahun 2019. Nah, untuk mendapatkan insentif yang penurunan 30% angsuran PPh pasal 25, kita mengajukan permohonan. Ya. Sama seperti skema yang tadi saya sampaikan, dulu ada penurunan tarif 28% menjadi 25%, itu ada di Per 10 tahun 2010. Nah, itu kita laporkan laporan realisasi penurunan omset kita yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah 50 sampai dengan 75% penurunan omset. Demikian ya. Nah, fasilitas yang bisa diberikan atau insentif yang bisa diberikan adalah maksimum 30% penurunan angsuran. Nah, jadi tidak bisa dikatakan si wajib pajak tadi tidak bisa membayar sama sekali. Kecuali posisi di dalam SPT tahunan yang lebih bayar. Gitu ya. Kalau lebih bayar otomatis dia tidak akan membayarkan angsuran PP pasal 25-nya. Tetapi konsekuensi pada saat kita menyampaikan SPT lebih bayar, konsekuensinya adalah pemeriksaan. Demikian. Pak Seto mungkin bisa menambah. Baik, mungkin Mbak Desak Putu yang sudah disampaikan Bu Mela dan Bu Lika, bahwa yang harus kita highlight adalah antara Perpu 1 dengan PMK 44, antara penurunan PPh badan dan angsuran ini dua hal yang berbeda, seperti itu. Mbak Desak Putu ya. Iya. Baik. Ada lagi yang ingin? Terima kasih kembali. Sama-sama. Baik, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang masuk banyak sekali, tetapi karena waktu yang terbatas, tidak bisa, mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Yang terakhir pertanyaan dari Umi Maisyarah. Izin bertanya, tadi sempat disebutkan bahwasanya di aturan PMK 44, memiliki penghasilan di bawah 200 juta, maka akan ditanggung pemerintah. Dalam hal ini, apakah tidak merugikan pemerintah? Mengapa tidak dikenakan? Mengapa tidak dikenakan saja? Toh mereka sebelumnya juga membayar pajak, sedangkan pemerintah saja pendapatan saat kondisi seperti ini menurun, dan pemerintah pun sedang mencari strategi. Terima kasih. Silakan, Bu Mela. Ya, mangga. Sekarang kan namanya juga kondisi perekonomian lagi nggak begitu bagus ya. Berarti yang pertama kita harus membantu dulu baik pelaku usaha maupun para karyawan dan masyarakat yang lain itu tidak terlalu. Kalau kemarin mungkin di penghasilannya bisa di atas 200 juta dalam 1 tahun, mungkin hari ini belum tentu setengahnya, mungkin 0. Baru kemarin saya dapat WA dari salah satu kawan saya, bapak-bapak, sampai jual panci, kan untuk bayar PLN. Padahal saya tahu dia kaya raya, saking dia nggak punya uang cash-nya. Jadi barangkali mungkin strategi yang pertama, jadi itu adalah bagaimana caranya agar daya beli masyarakat itu meningkat.
Karena ketika daya beli masyarakat meningkat, kan maka dia itu bisa beli barang yang lain. Akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian karena dia punya uang, dia bisa beli barang, kemudian pedagang, itu juga dapat penghasilan dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya ketika semua bergerak, maka penghasilan pemerintah akan dapat lagi gitu ya. Akan ini. Tapi ketika semuanya udah nggak punya uang, pemerintah mengenakan pun juga belum tentu juga ada uang yang masuk. Gitu. Jadi karena kondisi saat ini kan berdampak tidak cuma kepada orang kecil, tapi juga kepada kayaknya semua kalangan dapat. Dan ini sebenarnya ilustrasi yang lain ketika PTKP yang terakhir kan dinaikin tuh jadi 54 juta. Itu kan salah satu, pada waktu itu kondisinya juga kalau dipikir-pikir gitu ya, kenapa harus meningkatkan PTKP menjadi 54 juta. Padahal kalau PTKP lebih rendah, berarti kan penghasilan pemerintah bisa lebih gede gitu, karena PKP-nya menjadi lebih tinggi. Tapi sebenarnya salah satu tujuannya adalah agar daya beli masyarakat bertambah. Kalau dengan daya beli masyarakat bertambah, itu akan berdampak multiplier efek ke pedagang dan perekonomian. Ujung-ujungnya akhirnya sih penghasilan masyarakat Indonesia bertambah, pajak yang diterima pemerintah juga bertambah. Mungkin itu Pak, silakan Bu Lika kalau mau menambahkan. Ya, silakan Bu Lika menambahkan. Dengan siapa tadi Pak? Iya, terkait dengan tadi Bu yang PPh 21 ditanggung pemerintah. Iya, kenapa kita wajib pajak tidak membayar saja karena pemerintah sedang tidak punya uang Bu, krisis seperti itu Bu. Siapa tadi yang bertanya Pak? Umi Maisyarah Bu. Umi Ya. Bukannya enak kalau PP 21-nya ditanggung sama pemerintah, Umi. Jadi penghasilan yang diterimanya utuh ya kan? Oke. Jadi begini, ini menjadi bencana nasional. Pemerintah sudah menetapkan ini menjadi bencana nasional, maka pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Ya. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan stimulus PP pasal 21, sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mela, pemerintah berupaya untuk tetap bisa membuat masyarakat kita ini memiliki daya beli dengan kondisi yang force major seperti ini. Nah, di samping itu, langkah pemerintah ini melalui kebijakan, strategi dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, ini pemerintah sepakat untuk mengeliminasi anggaran-anggaran pemerintah yang tidak prioritas, ya. Jadi ada pemangkasan anggaran-anggaran yang tadinya mungkin sudah tertuang di dalam rencana APBN atau sudah di APBN-kan. Nah, ini dieliminir untuk bisa dialokasikan untuk mencapai tujuan dari pemerintah tadi, di mana targetnya adalah percepatan pemulihan kesehatan masyarakat. Kemudian tadi pemulihan perekonomian. Nah, jadi dengan adanya insentif PP pasal 21, masyarakat ini yang pertama diharapkan memiliki daya beli, lalu dari sisi pengusaha bisa mengurangi beban usaha mereka, sehingga tidak terjadi pemehak-an atau merumahkan pegawai. Ya, sehingga bisa membantu para pelaku usaha ini untuk bisa survive, sehingga tidak melakukan upaya PHK atau merumahkan pegawainya. Jadi itu mungkin yang dilakukan oleh pemerintah supaya perekonomian tetap bisa survive. Demikian Pak Seto, dan penanya tadi namanya si Umi ya. Demikian Umi mungkin bisa membantu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.45, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Dan mohon maaf sebelumnya, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu yang terbatas. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan email. Emailnya ditunjukkan kepada yang pertama adalah d3pajak@trisakti.ac.id. Ya, saya ulang, d3pajak@trisakti.ac.id. Dan kedua emailnya adalah akn@apps.ipb.ac.id. Ya.
akn@apps.ipb.ac.id. Nah, jadi bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang pertanyaannya belum terjawab dan mohon maaf sebelumnya karena waktu yang terbatas, silahkan mengirimkan email ke alamat tersebut. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang pertama Ibu Mela Nurdiali SEMAK. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Like Bitan SEMAK atas waktunya, perkenan pemberian ilmunya dan sharingnya pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua di bulan Ramadan khususnya. Dan saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Sekolah Vokasi IPB dan D3 Akuntansi Perpajakan Trisakti atas kepercayaannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke MC kita kepada Ibu Ratih Pratiwi. Ya, terima kasih Pak Seto. Alhamdulillah luar biasa pemaparan dari narasumber kita, Ibu Mela dan Ibu Lika. Mohon maaf kepada para peserta. Bagi pertanyaan yang belum terjawab bisa disampaikan melalui email Bapak Ibu. Ya, kini tiba waktunya saya akan mengumumkan untuk para pemenang. Saya harap untuk memberikan responnya di menu Q&A dengan mengetikkan Trisakti IPB OK dan nama lengkap serta nomor WhatsApp yang bisa kami hubungi. Begitu. Baik, sudah terpilih dari pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Ada 5 pemenang untuk hari ini. Saya sampaikan yang pertama, selamat kepada Desak Putu. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Charlie. Ya. Yang ketiga, kepada Umi Maisaroh. Ya. Yang keempat, Rufita Ulinvia. Kemudian yang kelimanya, tadi tidak menyebutkan namanya, saya harap bisa memberikan konfirmasinya pada menu Q&A. Ya. Kemudian, untuk pemenang door prize, kami pilih secara random, secara acak, panitia bisa dibantu? Ya. Iya, panitia bisa dibantu untuk pemilihan. Ya, bagaimana, panitia? Serta nomor WhatsApp yang bisa kami hubungi. Baik, untuk panitia bagaimana? Apa sudah bisa untuk papan ruletnya dimunculkan? Bagaimana, panitia? Ya. Panitia sudah bisa? Baik, saya sampaikan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk sertifikat pada kegiatan hari ini, pada kegiatan webinar hari ini akan panitia kirimkan melalui email 3 hari setelah webinar berlangsung. Baik, bagaimana untuk saya persilakan kepada panitia untuk dimulai. Ini untuk pemenang door prize secara acak. Iya. Pemenangnya adalah Bella Kintamira. Ya. Selamat kepada Bella.
Baik, satu kali lagi kepada panitia. Ya, kita acak, kita random untuk pemenangnya. Ya, selamat kepada Jessica, Mbak Jessica mungkin. Ya, kita pilih satu lagi untuk secara acak. Baik, sedang diputar. Iya, selamat kepada P. Amalia Ramdhani. Ya, sudah terpilih dari papan rulet yang diacak secara random. Kami ucapkan selamat. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang kami hormati, akhirnya sampailah kita kepada penghujung acara. Pada webinar hari ini, Rabu 20 Mei 2020, kami ucapkan terima kasih dan partisipasinya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada media Zoom hari ini. Atas nama seluruh panitia, penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Sampai bertemu pada webinar yang lain. Assalamualaikum.